saya Windy Astuti dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Presentase untung dan rugi. Dalam dunia perdagangan, untung atau rugi dapat dinyatakan dengan persen. Misalnya, kita sedang tawar-menawar suatu barang di pasar. Karena harganya dirasa terlalu mahal bagi kita, kadang-kadang pedagang itu berkilah dengan mengatakan bahwa ia hanya mengambil keuntungan sedikit, beberapa persen saja. Dengan menyatakan keuntungan atau kerugian dalam bentuk persen, kita dapat melihat apakah keuntungan atau kerugian yang diperoleh pedagang itu berada dalam tingkat yang wajar atau tidak. Kemudian juga kita dapat membandingkan besarnya keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh dua buah barang yang berbeda. Apakah keuntungan atau kerugian yang diperoleh oleh barang yang satu lebih besar ataukah lebih kecil daripada yang diperoleh oleh barang yang lain? Presentase keuntungan. Presentase keuntungan biasanya dihitung dari harga pembelian. Jadi, jika kita mendengar ada seorang pedagang yang mengambil keuntungan 10%, itu berarti bahwa pedagang tersebut mengambil keuntungan sebesar 10% dari harga pembelian barang itu. Menyatakan keuntungan dengan presentase dari harga pembelian dirumuskan, presentase keuntungan sama dengan keuntungan per harga pembelian dikali 100%. Jadi, berdasarkan rumus tersebut, tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam menentukan presentase keuntungan dari harga pembelian adalah: yang pertama, memperhatikan besarnya modal atau harga pembelian dan harga penjualan. Yang kedua, menentukan besarnya untung. Yang ketiga, membandingkan nilai untung dengan harga pembelian. Yang keempat, mengalihkan nilai perbandingan tersebut dengan 100% sehingga didapatkan presentase keuntungan. Bila harga pembelian atau modal dan presentase keuntungan diketahui, maka perhitungan untuk mendapatkan harga penjualan dapat diturunkan dari rumus presentase keuntungan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa keuntungan sama dengan presentase keuntungan dikali harga pembelian. Karena harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah keuntungan, maka diperoleh harga penjualan sama dengan harga pembelian ditambah presentase keuntungan dikali harga pembelian. Sehingga harga pembelian dikali 1 ditambah presentase keuntungan. Nah, seorang pedagang membeli gula 5 kg dengan harga Rp35.000, kemudian dijual dengan harga Rp45.000. Berapakah besar presentase keuntungan pedagang tersebut? Nah, untuk menyelesaikannya ialah dengan cara menentukan harga beli yaitu sama dengan Rp35.000. Harga jualnya itu Rp45.000. Kemudian dapat diketahui untung sama dengan Rp45.000 dikurangi Rp35.000 sama dengan Rp10.000. Untuk presentase keuntungannya sama dengan 10.000 per 35.000 dikali 100%, sehingga diperoleh hasil 28,6%. Nyatakan presentase kerugian. Besarnya kerugian yang diderita seorang pedagang juga dapat dinyatakan dalam presentase yang dihitung dari harga pembelian. Jadi, jika seseorang menderita sebesar 5%, itu artinya orang tersebut menderita kerugian 5% dari harga pembelian. Presentase kerugian ini dapat dinyatakan dalam rumus presentase kerugian sama dengan kerugian per harga pembelian dikali 100%. Tahapan-tahapan yang perlu diperhatikan dalam menentukan presentase kerugian sama dengan tahapan yang perlu diperhatikan dalam menentukan presentase keuntungan. Hanya besar keuntungan kita diganti dengan besarnya kerugian. Apabila harga pembelian atau modal dan presentase kerugian diketahui, maka perhitungan untuk mendapatkan harga penjualan dapat diturunkan dari rumus presentase kerugian. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kerugian sama dengan presentase kerugian dikali harga pembelian. Karena harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurangi kerugian, maka diperoleh rumus harga penjualan sama dengan harga pembelian dikurangi presentase kerugian dikali harga pembelian. Menjadi sama dengan harga pembelian dikali 1 dikurangi presentase kerugian. Contohnya, seorang bapak membeli sebuah mobil seharga 50 juta rupiah. Karena sudah bosan dengan mobil tersebut, maka mobil tersebut dijual dengan harga 45 juta rupiah. Tentukan presentase kerugiannya. Nah, untuk penyelesaiannya dapat menggunakan rumus presentase kerugian
5 juta per 50 juta rupiah dikali 100%, sehingga diperoleh hasil 10%. Dalam aritmetika sosial juga ada yang disebut dengan rabat atau diskon, bruto, tara, dan juga neto. Nah, untuk rabat artinya potongan harga atau lebih dikenal dengan istilah diskon. Rabat biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu grosir atau toko tertentu. Rabat atau diskon seringkali dijadikan alat untuk menarik para pembeli. Misalnya ada toko yang melakukan obral dengan diskon dari 10% sampai 50%, sehingga para pembeli menjadi tertarik untuk berbelanja di toko tersebut karena harganya yang terkesan menjadi murah. Harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi rabat atau diskon. Nah, pada rumus tersebut harga kotor adalah harga sebelum dipotong diskon dan harga bersih adalah harga setelah dipotong diskon. Untuk lebih jelasnya langsung ke contoh soal. Misalnya, sebuah toko memberikan diskon 15%. Budi membeli sebuah rice cooker dengan harga Rp420.000. Berapakah harga yang harus dibayar Budi? Nah, untuk penyelesaiannya, harga sebelum diskon adalah Rp420.000. Potongan harga yaitu 15% dikali Rp420.000 sama dengan Rp63.000. Harga setelah diskon sama dengan Rp420.000 dikurangi Rp63.000 sama dengan Rp375.000. Jadi, Budi harus membayar sebesar Rp375.000. Jadi, hubungan bruto, tara, dan juga neto dapat dirumuskan. Neto sama dengan bruto dikurangi tara. Jika diketahui persen tara dan bruto, maka untuk mencari tara digunakan rumus tara sama dengan persen tara dikali bruto. Untuk setiap pembelian yang mendapatkan potongan berat atau tara dapat dirumuskan harga bersih sama dengan neto dikali harga persatuan berat. Contohnya, dalam sebuah karung yang berisi pupuk tertera tulisan berat bersih 5 kg, sedangkan berat kotor 0,8 kg, maka berat seluruhnya sama dengan 5 dikurangi 0,08 kg, sama dengan 5,8 kg. Berat karung dan pupuk yaitu 50,8 kg disebut bruto atau berat kotor. Berat karung 0,08 kg disebut tara. Berat pupuk 5 kg disebut berat neto atau berat bersih. Kemudian ada yang disebut dengan pajak dan bunga tabungan. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Hasil dari pajak digunakan untuk kesejahteraan umum. Pegawai tetap dari perusahaan swasta atau pegawai negeri dikenakan pajak penghasilan kena pajaknya yang disebut dengan pajak penghasilan atau PPh. Apabila kita berbelanja di dealer atau grosir ataupun toko swalayan atau tempat lainnya, maka terdapat barang-barang yang harganya ditambah dengan pajak yang disebut dengan pajak pertambahan nilai atau PPN. Contoh misalnya, seorang ibu mendapatkan gaji sebulan sebesar Rp1.000.000 dengan penghasilan tidak kena pajak Rp400.000. Jika besar pajak penghasilan atau PPh adalah 10%, berapakah gaji yang diterima ibu tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, besar penghasilan sama dengan 1 juta. Penghasilan tidak kena pajaknya 400.000. Penghasilan kena pajak sama dengan 1 juta dikurangi 400.000 sama dengan Rp600.000. Besar pajak penghasilan sama dengan 10% dikali Rp600.000 sama dengan 60.000. Jadi, besar gaji yang diterima ibu tersebut adalah 1 juta dikurangi Rp60.000, yaitu sebesar Rp940.000. Selanjutnya, ada yang disebut dengan bunga tabungan. Jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena kita mendapat bunga. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal, artinya yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak akan berbunga lagi. Apabila bunganya turut berbunga lagi, maka jenis bunga tersebut disebut bunga majemuk.
Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Bunga 15% per tahun artinya tabungan akan mendapat bunga 15% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Jadi, bunga 1 tahun sama dengan persen bunga dikali modal. Bunga per bulannya sama dengan B per 12 dikali persen bunga dikali modal, sama dengan B per 12 dikali bunga 1 tahun. Nah, untuk B-nya itu pemisalan dari beberapa bulannya. Pada persen bunga selalu dinyatakan untuk tahun, kecuali jika ada keterangan lain pada soal. Contohnya, Rio menabung di bank sebesar Rp75.000 dengan bunga 12% per tahun. Hitunglah jumlah uang Rio setelah 6 bulan. Nah, cara penyelesaiannya yaitu besar modal atau uang tabungan sama dengan Rp75.000. Bunga 1 tahun sama dengan 12%. 12% itu 12 per 100 dikali Rp75.000 sama dengan Rp9.000. Bunga 6 bulan sama dengan Rp4.500. Jadi, jumlah uang Rio setelah disimpan selama 6 bulan menjadi Rp75.000 ditambah Rp4.500. Hasilnya menjadi Rp79.500. Mungkin itu saja pemaparan materi mengenai aritmetika sosial yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.